Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi peserta didik paket B kelas 9. Pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk melanjutkan pelajaran kita yang berkaitan tentang menuntut ilmu atau kewajiban menuntut ilmu. Hukum daripada menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Untuk itu, sebelum kita mulai, sama-sama kita awali kegiatan kita ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang menuntut ilmu. Kita ketahui bersama hukum daripada menuntut ilmu adalah wajib. Nah, di layar monitor telah terdapat peta konsep tentang hadis-hadis tentang menuntut ilmu. Di antara hadis atau dalil tentang menuntut ilmu itu adalah sebagai berikut. Pentingnya ilmu, mencari ilmu itu wajib, keutamaan ilmu, kemudian siapakah yang wajib menuntut ilmu, kapankah ilmu itu, kapan wajibnya kita menuntut ilmu, atau di mana, dan peta konsep yang terakhir, simpulannya. Marilah kita pelajari materi pembelajaran kita yang pertama. Ilmu sebagai sesuatu yang amat sangat penting. Karena ilmu merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun akhirat. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirati fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi." Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis riwayat At-Tabrani, yang artinya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya,
maka itu pun harus dengan ilmu. Kemudian yang kedua tentang amat pentingnya kedudukan ilmu. Islam mewajibkan umatnya untuk menuntut ilmu tanpa membedakan gender. Setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menuntut ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Talabul ilma faridatun ala kulli muslim." Rawahu Ibnu Abdul Bar. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Yang artinya, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim, bagi muslimin dan muslimat. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Di sini ada catatan yang harus kita perhatikan, bahwa hadis hanya terhenti pada kata muslim, tidak sampai kata muslimah. Karena dalam gaya bahasa Arab, penyebutan kata muslim atau mukmin dengan menggunakan lafaz muzakkar, laki-laki, itu mewakili yang muannas atau perempuan. Lain halnya penyebutan yang menggunakan lafaz muannas, maka dia tidak bisa mewakili muzakkar, yakni seruannya hanya terbatas pada perempuan saja. Hal ini karena sangat penting diketahui, terkhusus buat yang belajar tentang bahasa, maka sekali lagi saya ulangi. Hadis hanya terhenti pada kata muslim. Maksudnya dalam hadis di atas yang berkaitan ala kulli muslim, berhenti pada kata muslim, tidak sampai pada kata muslimat. Karena dalam gaya bahasa Arab, penyebutan kata muslim atau mukmin dengan menggunakan lafaz muzakkar atau laki-laki. Dengan demikian itu sudah mewakili yang muannas atau perempuan. Lain halnya penyebutan yang menggunakan lafaz muannas saja, maka tidak bisa mewakili muzakkar, yakni seruannya hanya terbatas pada perempuan saja. Maka dengan demikian, hadis yang menyebut dengan kata muslim saja pun maksudnya sama, yaitu orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian yang ketiga, kewajiban mencari ilmu itu tidak memandang batasan usia, melainkan untuk seumur hidup. Perkataan ulama, "Utlubul ilma minal mahdi ilal had." Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya, carilah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat,
etika atau yang berkaitan dengan etika atau adab dalam menuntut ilmu. Di antara etika atau adab dalam menuntut ilmu yang harus diperhatikan, yang harus dipenuhi oleh seorang murid adalah tawadhu atau hormat dan santun kepada guru. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'allamu wa 'allamu wa tawadu'u limulimikum wala yalau limuallimikum wala yalau limuallimikum." Rawahu Bukhari, rawahu Tabrani. Hadis riwayat dari Tabrani yang artinya, belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu, serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarmu. Hadis riwayat Imam Tabrani. Kami ulangi tentang hadisnya. Ta'allamu wa'lamu wa tawadu'u limulimikum wa la ya'lau limuallimikum. Rawahu Tabrani. Belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarmu. Menuntut ilmu menurut Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim, banyaklah orang yang cerdik, pandai, tetapi ilmunya tidak bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Ilmunya tidak dapat mendekatkannya kepada Allah, tetapi membuatnya semakin jauh dengan Allah. Akibatnya, mudah melanggar perintah Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Penyebabnya adalah karena sekarang ini banyak murid yang tidak lagi tawadhu atau hormat dan santun kepada gurunya. Kemudian yang B, keutamaan menuntut ilmu. Keutamaan menuntut ilmu adalah 1. Dimuliakan oleh malaikat hingga malaikat bersedia meletakkan sayapnya untuk alas jalan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innal malaikati la tada'u ajni hatta hali talibi al-ilmi ridwan bima yata'lubu. Rawahu Ibnu Abdul Bar. Artinya, sesungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho atau senang terhadap apa yang dicarinya, yaitu ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Kemudian yang kedua, dimudahkan jalan untuk masuk surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man salaka tariqan
yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang ketiga, kepergiannya untuk menuntut ilmu disamakan dengan orang yang sedang jihad fi sabilillah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Rawahu Tirmizi. Yang artinya, siapa yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ia termasuk fi sabilillah hingga pulang kembali ke rumah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Itulah beberapa poin pentingnya kita menuntut ilmu. Kemudian yang berikut adalah yang keempat, seorang penuntut ilmu dimohonkan ampun dosanya oleh semua makhluk sampai semua binatang yang berada di lautan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Anasir radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta hitanu fi akbar fil bahr. Rahu Ibnu Abdi Rahman. Arti hadis dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang Islam, karena sesungguhnya semua makhluk sampai binatang-binatang yang ada di laut memohonkan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Kemudian kesimpulan dari pelajaran kita ini tentang menuntut ilmu. Yang pertama adalah ilmu itu amat sangat penting. Karena ilmu itu merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dari mulai sejak lahir sampai sebelum masuk kubur. Yang ketiga, ilmu yang wajib dicari adalah ilmu manfaat, yaitu ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Ilmu agama fardu ain, ilmu lainnya fardu kifayah. Wallahu a'lam.
Menuntut ilmu tidak dibatasi tempat dan digurukan kepada ahlinya, serta dilakukan dengan tekad yang kuat, ulet dan mau prihatin atau riyada. Orang yang menuntut ilmu secara ikhlas akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di antaranya dimuliakan oleh malaikat, dimudahkan oleh Allah jalan masuk surga, digolongkan sebagai orang yang sedang berjihad fi sabilillah, serta dimohonkan ampunan oleh semua makhluk termasuk binatang yang hidup di lautan. Demikian pelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Sampai siang hari ini, semoga bermanfaat. Banyak kurang pas, kurang tepat, salah baca dan informasi lainnya. Allahu a'lam, maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.